Ya udah kita coba pertama lah yang buat. Berarti ini. kemarin Medan pertama kamu? Iya. Oke. Kalau nggak salah di Indo sih. Saya jualannya ke US. Oke. Jualan ke US, ke Australia, ke UK. Hammer dari Thor itu kejual juga loh. Sebenarnya saya jualnya itu lumayan mahal loh. Cuannya mungkin 200-300% gitu loh. Wow, oke. Saya rasa harusnya dulu saya belajar sama expert ya. Daripada tes sendiri. Justru tes sendiri itu biayanya lebih mahal. Gimana ceritanya bisa terpilih Forbes 30 Under 30? Itu kan penghargaan setiap tahun. Biasanya kita dengar penghargaan itu harus pay. Bayang nggak sih ini? Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Kembali lagi di Lisa Chang Show, di mana show kali ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa juga, baru saja mendapatkan penghargaan Forbes 30 Under 30. Dan ini luar biasanya bukan hanya dapat untuk se-Indonesia, tapi juga untuk se-Asia. Dengan pengalamannya yang jatuh bangun membangun bisnis, tentunya pasti perjalanan yang sangat panjang hingga hari ini bisa dinobatkan penghargaan yang luar biasa dan sangat bergengsi sekali. Hari ini kita akan ngobrol bagaimana perjalanan beliau mulai karirnya dari nol dan bagaimana juga beliau menjalankan bisnis orang tuanya yang tadinya konvensional dan kemudian dialihkan sesuai dengan zamannya. Hal ini membuktikan bahwasannya sebuah family business juga bisa dikembangkan oleh anaknya walaupun itu adalah warisan orang tua. Dan ini juga bisa membuktikan bahwasannya orang Medan juga bisa go nasional dan internasional. Langsung saja bersama dengan saya di studio, Hermanto V. Terima kasih Miss Lisa udah di-invite ke Lisa Chang Show yang sangat spektakuler ini. Amin. Oke. Tentunya dengan informasi yang edukatif, inspiratif dan juga informatif, kita pengen banget teman-teman yang saat ini mendengarkan bisa belajar sesuatu dari Hermanto. Oke. Gimana perasaannya setelah mendapatkan penghargaan? Kalau untuk penghargaan ya sebenarnya awalnya itu kayak unexpected banget sih bisa dapat itu. Jadi awal story-nya itu kemarin aku sama pacar saya pas ke Brastagi kan beli buah kan. Belum sampai rupanya tiba-tiba di chat sama Forbes. Oh, oke. Pada saat itu memang udah planning nih. Kita pengen beli ini, beli itu. Sampai di sana kayak terbengong gitu loh. Kita terbengong kayak like really happy. Jadi sampai di sana kita senyum-senyum sendiri, kita itu kayak beneran atau enggak itu, gitu ya? Bener. Kayak ini entah scam nggak ya, entah fraud nggak ya? Ya udah terakhir kita coba konfirmasi lah ya. Oke. Rupanya memang kita dapat email juga, rupanya emailnya masuk ke spam kan. Oke. Ya udah terakhir memang udah official dari sana. Ya udah. Take it lah. Gitu terakhir ya. kita berangkat ke Jakarta. Oke. Nah, untuk teman-teman, aku akan share nanti di akhir gimana biar Anda juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan penghargaan Forbes 30 Under 30. Tapi sebelumnya kita mungkin akan ngobrol gimana perjalanan beliau dulu. Itu kita simpan di akhir ya. Gimana bisnis kamu ini dari awal, Top Remit ya. Top Remit ini kan jasa pengiriman uang ke luar negeri. Yang mana kamu sudah menggeluti bisnis ini selama 12 tahun. Udah stalking saya Pak di LinkedIn-nya. Di Instagram-nya mungkin gak banyak cerita ini, tapi kan di LinkedIn-nya lengkap ya. Dan ini kita bisa melihat 12 tahun perjalanan. Ini kan bisnis orang tua ya? Iya benar. Bangga sih gak sih kalau dibilang dapat penghargaan, bisnisnya bisnis orang tua? Bangga tetap pasti bangga sih. Karena penghargaan itu such like prestige ya. Jadi penghargaan itu juga gak bisa dapat oleh sembarangan orang juga sih. Benar. Itu dengar-dengar ada ribuan orang yang apply. Iya. Kemarin dari panitianya aku tanya-tanya lah. Ada ribuan juga yang apply. Ada ribuan orang yang apply dan terpilih hanya 30 dan it's not an easy task. Nah, kalau kita bilang bahwasanya kan kamu jalanin bisnis Top Remit ini, bisnis jasa pengiriman uang ke luar negeri.
Aku taunya kamu juga pernah jalani bisnis lainnya. Wah, di jatuh stalking ini. bangun. Jadi jatuh bangunnya. Karena aku kenal Hermanto ya teman-teman. Aku kenal Hermantonya itu di bisnis Top Remit. Dan as for information, Top Remit ini bener-bener family business yang saya lihat, yang saya tahu dari nol. Dan bener-bener dikembangkan dari kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Itu bener-bener diubah sistemnya dan ya hari ini terkenal di Indonesia gitu. Karena customernya itu domisili orang Medan cuma 5%. Lu orang Medan ya. Kalau nggak tahu Top Remit, bingung mau kirim uang ke luar negeri, langsung saja ke Top Remit. Ya, langsung ke Top Remit, tinggal download app-nya aja. Oke, langsung download. Dan itu ada biaya nggak sih? Biaya downloadnya gratis. Oke, biaya downloadnya gratis, tapi jasa pengirimannya. Jasa pengirimannya untuk pertama kali gratis juga. Oh, Ya. you may try. Ya, ini jangan-jangan pertama kali gratis, jangan buka 10 kali juga. Ini ketahuan banget kan. Tapi yang jelas banyaknya sih customernya dari luar kota Medan ya. Ya, benar. Porsi paling besar di mana? Pulau Jawa. Mostly itu di Pulau Jawa sih. Kalau Pulau Jawa mungkin di total ada 70% sih. Oh, 70%. Medan? Medan 6-7%. Oke. 70% sama 6-7% teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Yang di sini kita bisa membuktikan bahwasannya bisnis konvensional yang dulunya customernya mungkin di kota Medan aja dihandle sama orang tua, itu cuma dapet orang area Medan. Tapi sekarang bisa membuktikan dengan digitalisasi yang difokuskan, dan ini kita bisa menggarap pasar seluruh Indonesia. Oke, di bisnisnya Top Remit, sebelum ke Top Remit, dulu pernah bisnis apa yang jatuh bangun, mungkin boleh di-sharing. Oke. Sebenarnya kalau dari saya udah jalanin beberapa bisnis sih. Iya. Salah satunya bisnis loba-loba. Loba-loba itu mungkin boleh sharing, bisnis loba-loba itu model seperti apa? Nah, kalau loba-loba itu mungkin kita cuman orang Medan aja ya palingan yang tahu ya. Soalnya loba-loba itu cuma bisnis di Medan. Nah, itu kita jualan voucher. Jadi kayak voucher makan, kayak misalnya restoran-restoran itu yang pengen naikkan salesnya, pengen promosikan makanannya. Nah, itu kita bisa bantu satu platform untuk menjualkan vouchernya mereka. Oke. Nah, itu juga bentuknya apps kemarin? Kemarin masih website aja. Oke. Nah, setelah itu saya ada lanjut bisnis kedua. Wait, jadi loba-lobanya udah berhenti? Ya, loba-lobanya itu udah cuma berhenti. 2 tahun ya? Aku stalkingnya sih 2 Iya. tahun gitu ya. Lebih kurang 2 tahun lah. Oke, 2 tahun. Apa yang membuat kamu berhenti menjalankan bisnis loba-loba ini? Dimana kan kamu sudah terpikir tentang voucher dan model e-money-nya di beberapa tahun silam. Itu tahun berapa mulainya? Loba-loba 2016 ya kalau nggak salah. Oke, 2016. Ya, kalau nggak salah 2016. Ya, 2016 itu udah mulai dikenal lah ya. Kita Ya. orang bilang sih e-money udah mulai dikenal. I think Mulai itu bisnis 2000. modelnya udah mulai ada. Iya, udah mulai nampak lah, dan orang udah kayak Iya. merasa oke. Dan sekarang 5 tahun kemudian orang malah lebih nyaman pakai e-money, termasuk saya. Oke, Iya. untuk perusahaan e-money mau sponsor silahkan. Oke, nah untuk si Hermanto, berarti dirimu loba-loba 2 tahun. Iya. Itu bisnis sendiri atau family business atau sama pacar? Nah, kalau loba-loba itu kemarin kita ada barengan sama teman-teman, lebih kurang 6 orang. Bisnisnya ramai kali. Iya. Waduh, oke. Nah, itu awalnya memang rencananya pengen buat bisnis, ya udah coba tes aja. Oke. Maksudnya sekalian belajar lah ya, Iya. cara berbisnis itu kayak gimana, jatuh bangunnya itu kayak gimana. Oke. Itu belajar dari sana sih, cara jualan ke merchantnya itu kayak gimana. Oke. Ya benar-benar kita pelajari semua sih. Oke. Nah, setelah itu Nggak nggak lama. sampai 2 tahun, Bankrupt. ya. Bahasanya langsung bankrupt. Karena anak-anak muda coba error ini, Iya. kayaknya 6 orang ini pasti satu geng sering weekend barengan. Ya benar. Malam minggu barengan, daripada kita habis duit kita buat bisnis bareng. Iya. Gitu konsepnya kan? Daripada habis duit, coba kita Coba bisnis. cara untuk cuan gitu. Oh, oke. Terus dan kemudian berhenti karena bankrupt. Kira-kira apa yang membuat itu bankrupt? Lebih ke bukan bankrupt ya. Kita lebih ke memang kita stop bisnisnya. Jadi kayak kan banyak
ada juga kompetitor lainnya yang emang di bisnis ini, dan juga ada bisnis model lainnya yang emang sebenarnya juga targetnya ke market kita. Oke. Nah, memang bukan direct competitor, tapi kayak indirect competitor yang emang mulai memakan market seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau dari kita lihat juga prospeknya itu juga udah mulai kurang, dan competition-nya itu juga lumayan tinggi ya. Jadinya marginnya itu jadi tipis gitu loh. Nah, jadinya terakhir pun tim kita di loba-loba itu kayak gak ada yang fokus gitu loh. Oke. Maksudnya masing-masing kan ada kerjaan kan. Maksudnya kita buat bisnis ini cuma untuk sampingan gitu loh. Oh, itu makanya berarti bisnis loba-loba dibangun karena bisnis teman malam mingguan sama-sama untuk cari cuan. Dan alhasil karena nggak fokus dan... Ya, karena nggak fokus jadinya kita nggak ada orang yang benar-benar gimana nih cara kembangin bisnisnya gitu loh. Maksudnya gimana kita kembangin bisnisnya, gimana kita operate supaya bisa grow kan. Kita gak ada orang itu, nah jadinya terakhir kita decide untuk berhenti aja. Oke, tapi sempat cuan nggak itu? Awal-awalnya sempat cuan, tapi by the time loss. Ya loss. Loss juga ya. Oke. Satu hal yang bisa kita pelajari untuk teman-teman, memang boleh kita berbisnis dengan teman-teman kita barengan, tapi tetap bagaimanapun di dalam bisnis itu dibutuhkan namanya fokus. Karena kalau kita tidak fokus, alhasil sayang kan, yang tadinya mau cuan, alhasil tabungan Anda yang tadinya Anda berharap bisa berlipat ganda, tabungannya jadi habis. So tips pertama di sini adalah kita bisa belajar untuk fokus. Setelah loba-loba, udah tahu nih, aku kalah, aku salah karena tidak fokus. Dan juga mungkin keramaian juga ya 6 orang. Dan terus beralih nih, pindah ke bisnis lain. Apa bisnis yang kedua? Bisnis kedua, fotokopi. Fotokopi itu kayak, bisnis ini kayak jualan kopi. Tapi kita bisa print foto orang itu kayak di atas kopinya. Di atas kopi itu. Gila itu mesinnya mahal tuh. Worth masih ada? Ya, worth to invest sih sebenarnya. Karena kita belajar juga dari sana gimana cara ngimpor barang. Kita ngimpor langsung dari sini. Berani sekali ya. Itu beliknya jangan-jangan cuma cari tahu dari online aja. Iya, dari online beneran. Wah, nggak takut ditipu, cari tahu dari online, order, kirim ke Medan, terus kemudian buka kafe. Itu bukanya di mana? Di mall? Kita bukanya di mall. Di mall. Ini jujur bukan kafe sih, kayak satu gitu booth aja sih. Kan. Satu booth, tapi kan foto kafe yang memang satu booth, orang mau beli, udah langsung bisa ngambil ya. Buka di mall kan booth juga lumayan sih. Gitu, apalagi di salah satu mall ternama di kota Medan ya saya dengarnya. Nah itu jalan berapa lama? Itu kalau nggak salah di 6 bulan sampai 9 bulan. Barang baru sampai nggak begitu lama, 9 bulan. Terus apa yang membuat kamu memikirkan this business cannot run? Ini sebenarnya ide bisnis ini aku ambil dari luar negeri ya. Nah, luar negeri itu pas kalau nggak salah di Korea atau di Jepang itu mereka lagi trending. Nah, jadinya di Indonesia itu kan belum ada nih. Ya udah kita coba pertama yang buat. Berarti kemarin Medan pertama kamu? Iya. Oke. Kalau nggak salah di Indo sih. Oke. Ya, jadi kita pertama. Kita juga pernah diliput sama Net TV juga. Pada saat itu ya? Iya. Tapi waktu diliput, tapi tetap nggak cuan. Iya. Jadi setelah itu kita mulai impor. Setelah impor ya udah kita coba ajak beberapa orang lah ya untuk jalanin bisnisnya. Nah, memang saya juga udah planning sih. Maksudnya udah ada gambaran. Memang ini bisnisnya kan bisnis keren ya. Iya. Ini gak bakal stay lama sih kalau misalnya kopinya gak benar-benar enak, ada benar-benar specialty gitu kan. Maksudnya siapa sih yang pengen tiap kali minum kopi itu ada fotonya? Berapaan sih itu segelas? Pada kala itu? Kalau nggak salah 20-an ribu sih. Masih murah kah? Di mall loh itu 20-an ribu. Mungkin karena sekarang 2021 ya. Iya. Minum teh manis dingin mandi aja sama padi udah berapa sekarang minimum goceng. Iya. Iya. Oke, itu 2000 berapa? 17 gitu. Iya, 2017. 2017 ya. Berarti loba-loba stop, kamu coba bisnis fotografi ini. Itu juga dengan teman malam minggumu itu?
Ada beberapa, cuman ada campuran beberapa yang baru. Berarti udah teman yang lain lagi gitu Iya, ya? iya, benar. Ramai juga? Ini nggak segitu ramai sih, ini kalau nggak salah 4 orang. Oke. Kamu sepertinya lebih suka berbisnis nggak sendiri ya? Iya, karena kembali lagi bisnisnya ini kayak kita anggap sampingan. Oke, terakhirnya? Karena saya kan sendiri juga ada menggeluti bisnis offline juga kan. Iya. Maksudnya saya pun nggak bisa fokus ke sana. Nah jadinya kembali lagi kalau nggak fokus ya nggak jalan gitu loh bisnisnya. Iya, nggak jalan. Terus at the end, cuan atau loss? Loss juga. Waduh. Pengennya cuan, jadinya loss. Loss gitu. Iya. Iya. Di sini pembelajaran kedua yang bisa kita pelajarin ya. Kadang-kadang kita pengen cuan jadinya loss. Selain kita nggak fokus, kalau memang kita mau ikutan bisnis tren, kita harus tahu perencanaan yang sangat matang ke depannya. Supaya kalau ketika tren itu sudah habis, what you are going to do? Bukan hanya setelah trending, udah deh bisnisnya selesai. Kan sayang ya. Terakhirnya tabungan yang Anda pengen buat membangun sebuah bisnis hanya terhenti pada saat itu juga. Dan sekarang kita menuju kepada bisnis yang ketiga yang menghantarkan dirimu ini sampai ke panggung nasional dan dikenal juga sampai internasional. Yaitu bisnis pengiriman jasa pengiriman uang ke luar negeri yang kita kenal dengan Top Remit. Ini bisnis warisan orang tua. Terus kemudian yang membuat kamu alhasil setelah fotografi, kamu bilang udah deh capek, aku fokus aja. Atau kenapa? Apa yang membuat kamu turning point like I don't want to touch another business again? Sebenarnya bukan I don't want to touch another business. Sebenarnya saya masih ada coba bisnis lainnya kayak international dropshipping. Saya pernah jual beberapa. Itu kalau nggak salah international dropshipping itu saya ada jual 3. Saya ada open 3 store. Di sana saya belajar digital marketing. Oke, international dropshipping. Masih jalan sekarang? Sekarang udah stop. Nah, kenapa saya stop? Karena memang itu make profit. Cuman profitnya nggak worth it. Oke, nggak worth it dengan capeknya dengan kamu? capeknya, iya. Kenapa? Mungkin ada orang yang mau coba bisnis international dropshipping, pengalaman kamu? Nah, kalau international dropshipping itu, saya ngambil barangnya, saya jualannya ke US, jualan ke US, ke Australia, ke UK, ke Eropa. Saya ngambil barangnya dari AliExpress, dari China ya. Nah pokoknya setelah saya jualan, saya kirim barangnya langsung dari China. Berarti kamu barangnya nggak pernah sampai di Medan? Iya, nggak pernah sampai di Medan. Oke. Dulu pas trending kan ada trending fidget spinner kan. Iya. Nah saya jual ke fidget spinner yang Harry Potter itu, yang Harry Potter kayak apa tuh namanya, yang sorcerer, yang agak kecil itu lah. Terus itu laku sih. Itu laku. Itu yang pertama. Yang kedua saya jual cosplay. Jadi kayak cosplay kayak Thor. Hammer dari Thor itu kejual juga loh. Sebenarnya saya jualnya itu lumayan mahal loh. Tapi dengan saya iklan ke luar negeri itu kejual juga dengan cuannya mungkin 200-300% gitu loh. Oke. Padahal kamu ngambil barangnya dari AliExpress, kamu cuman menjadi orang di behind the scene aja lah belajar benar. Digital marketingnya. Iya, jadi saya belajar digital marketingnya dari sana. Nah setelah itu baru saya implementasinya ke company Top Remit. Itu trial and error kita bilangnya. Dan itu memang make profit. Tapi kenapa kamu katakan nggak worth it? Karena setiap kalau dropshipping itu kebanyakan bisnisnya kita harus cari winning product. Nah winning product itu kayak sekarang trendingnya apa sih? Jadi kita bukan build brand. Yes. Kita pokoknya cari produk. Tapi sebenarnya kalau kita itu kan pengennya build brand yang bisa sustain long term ya. Jadi ibaratnya kalau kita udah stop marketing, kita udah stop iklan. Bisnis tetap jalan. Kalau seperti international dropshipping, kita tanpa jual, kita bukan brand kita jual brand lain. Otomatis kalau kita stop iklannya, sales juga stop. Oke, jadi di sini untuk Anda mau mempelajari tentang bisnis international dropshipping, kelihatannya mungkin mudah, tapi tadi dikatakan tidak worth it ya karena this business you need to involve. Dimana bisnis yang benar-benar bagus, without you are there, the business is run. But this business, if you are not there, then it's too hard for you to run the business unless
kamu memang ketemu orang yang memang bisa bantuin kamu nyari barangnya terus, Iya. ya melakukan iklannya terus. Tapi kan orang tersebut juga mikir ya, daripada jadi karyawanmu, kenapa nggak saya aja yang jadi international dropshippernya? Kan dia udah nyari, cuma Iya. ngirim barang, kan kira-kira begitu. Iya. Itu waktu kamu ngambil bisnis yang di AliExpress itu, terus kamu cuman kirim barangnya ke benua Eropa lah kita bilang ya, Iya. ke benua Eropa. Menurut kamu kenapa mereka harus belinya dari kamu? Why they don't just go directly go to China? Kamu waktu jual itu sebagai apa? Bendera apa? Awalnya itu kalau nggak salah Alibaba itu belum begitu terkenal. Oh, itu 2017 masih belum. Itu 2016-an ya, maksudnya pas barengan bisnis. Bisnis Kalau nggak lomba-lomba. salah ya, udah lupa sih. Nah itu aku belajar jualan. Memang mungkin behavior orang sana ya. Oke. Behavior orang sana itu kayak, oh ya udah lu dapat iklan, produknya lu suka, ya udah ngapain ribet-ribet, cari lagi ke tempat lain yang belum tentu trusted gitu ya. Nah kita kan kayak buat satu brand, merchant gitulah, kita udah ada website, kita udah. Oh berarti kamu buat website, buat semuanya, jadi build the trust juga. Iya, Oke. Kita buat landing page yang benar-benar trusted gitulah ya. Nah jadi kita pakai modal itu untuk jualan. Oh oke. Even though kamu nggak nulis di mana kantormu. Karena Kalau aku nggak salah nggak penasaran, tulis kan? sih. Kalau nggak salah nggak kan? tulis. You see, gila banget ya. Nggak ada tulis kantornya, nggak ada apa, tapi masih terjadi penjualannya. Iya. So, di sini kita bisa belajar sama customer behavior. Iya. I think kalau itu di Indo, aku rasa mungkin akan masih belum bisa jalan ya. Ya, kemarin aku pernah tes iklan ke Indo ya. Iya. Nggak ada yang beli sih. Karena pada saat itu orang Indo itu kayaknya belum familiar dengan e-commerce gitu. Iya. Belum familiar dengan pembelian online. Iya, di zaman 2016 jangankan itu, e-money aja pun masih orang memperdebatkan, aduh harus install, harus ini, harus itu, gitu kan. Yeah. At the end, this behavior change, terbalik sekarang. Bisa bayar e-money aja nggak sih? Right? Yeah. Sekarang kan bisa bayar e-money aja nggak sih? Justru kadang aku nggak bawa dompet lagi. Iya. Iya, tinggal bawa handphone lah pokoknya. Tinggal bawa handphone untuk memudahkan kan. Well, jadi dari sini kita bisa belajar ya, ketika kita mampu mengetahui customer behavior kita, bisnis kita juga bisa run very good. Walaupun secara online aja, apalagi kita mengetahui bahwasanya beberapa benua di luar seperti Amerika, Eropa, di benua Eropa itu udah memang we know that Australia, they are really open-minded with this kind of things. Oke, habis itu international dropshipping berhenti karena tidak worth it, terus kemudian ada bisnis lain lagi. Ngeri sekali nih semua. Nggak lagi, itu aja. Kamu ini seperti orang yang suka coba-coba error ya? Iya. Trial and error lah. Trial and Justru error. dari sana itu yang belajar banyak. Why sih. you have go to trial and error? Kalau kenapa nggak mau langsung belajar dari si expert aja? Nah, dulu aku nggak gitu percaya dengan gitu sih. Sekarang? Maksudnya, ya sekarang saya percaya. Oke. Maksudnya dulu kenapa nggak belajar dengan expert kan? Habisin waktu. Dimana dulu itu pun memang expertnya itu nggak segitu banyak, yang dimana kita dengan mudahnya bisa akses itu. Yes, iya. Jadi mau nggak mau kita belajar lah sendiri. Nah setelah itu kalau misalnya, maksudnya aku punya pemikiran gitu sih. Kalau misalnya kita nggak tes sendiri, kita nggak bakal tahu. Kalau misalnya memang setelah saya melewati banyak trial and error, saya rasa harusnya dulu saya belajar sama expert ya daripada tes sendiri. Justru tes sendiri itu biayanya lebih mahal. That's why kenapa Anda butuh business coach dan Anda butuh public speaking coach. Silakan Iya. menuju ke SML1. Iya, sekalian promosi. Iya. Tapi aku agree karena gini, kadang-kadang orang masih zaman dulu kan papa mama kita masih kayak trial error doing a business. Ya karena akses informasi tidak secanggih hari ini. Makanya mereka trial error. Sekarang ada memang anak muda, aku pernah dapat pertanyaan begini. Coba Hermanto setuju nggak? Miss Lisa, apakah menjadi orang berhasil itu harus jatuh bangun dulu ya? Oke. Berat juga kan? Iya. Waktu dia nanya saya gitu, apakah harus jatuh bangun dulu ya? Karena semua cerita orang itu pasti ada jatuh bangunnya. Kalau menurut saya ya, itu tergantung head start-nya dia itu dari mana sih. Okay, Kalau misalnya head fondasi. start-nya dia memang dari keluarga yang mungkin ya keluarganya emang udah guide dia dari awal, habis itu punya modal yang cukup besar untuk dia run bisnis, ya bisa aja dia gak gagal dulu. Iya.
Karena mungkin dia gagalnya udah punya orang tua duluan yang udah gagal. Jadi orang tua udah kasih gitu 1, 2, 3, ibaratnya jalannya mau ke Brastagi gitu kan. Jangan, anak-anak sana jangan ke sana, macet nanti kamu. Jalan ke sini. Kira-kira gitu. Iya, benar. So untuk Anda yang selama ini bertanya, menurut Hermanto juga bahwasannya ya nggak harus, saya juga setuju sih. Saya mengatakan ya nggak harus gagal dulu, justru lebih tepatnya adalah kita bisa belajar dari pengalaman kita ya sering ikut organisasi, terus belajar. Setuju nggak sih kalau kita bilang seorang pebisnis harus terus belajar? Itu udah wajib. Itu udah wajib, apalagi soalnya gini ya, aku bertemu dengan orang-orang kan, dia udah sibuk bisnis, dia lupa upgrade diri. Iya. Dan tidak, bukan lupa ya, mungkin kata mereka gini sama saya, I have no time. Aku nggak punya waktu untuk belajar. Terakhirnya yang saya lihat bisnisnya nggak akan bisa inovasi. Nah, apakah di Top Remit Anda sendiri sekarang sudah punya tim yang sangat besar, gitu ya? Karena ada beberapa yang saya tahu kan di sana, dan sangat besar sekali. Top Remit bisa menjadi hari ini, menurut dirimu itu karena apa? Sebenarnya lebih dari tim kita yang mau grow juga sih. Karena kita benar-benar fokus untuk growing the people. Nggak takut people-nya grow, cuan, caw. Itu memang nggak bisa kita pungkiri. Hindari ya, nggak bisa kita pungkiri ya. Tapi justru saya pas rekrut ya, aku selalu bilang, aku tahu lu di Top Remit itu nggak mungkin seumur hidup kan di Top Remit. Bisa aja lu pengen bangun bisnis sendiri. Nah, sebelum lu bangun bisnis sendiri, inilah tempat lu belajar. Inilah tempat lu buat salah, gimana lu dapet pengalaman dari sini sebelum lu benar-benar build bisnis lu sendiri. Masih butuh karyawan? Masih butuh. Silakan aja. Aku beberapa hari lalu ada ngepost podcast begini, terus ada yang nge-DM, Bu Lisa, tanya dong direkturnya ada nggak lowongan gitu. Jadi aku hari ini langsung ya, nah masih butuh karyawan, langsung aja belajar gitu kan. Kita masih open banyak sih. Oh, kenapa kamu? Aku lihat manusia, people kamu kan makin banyak. Yeah. Apa sih sebenarnya plan future-nya diri yang pengen dicapai sama si Top Remit sendiri? Kalau dari kita sendiri, next step-nya itu lebih ke benar-benar establish di Indonesia dulu sih. Maksudnya benar-benar kayak make kuat sure dulu. Ya kuat dulu di Indonesia. Nah setelah itu kita pengennya ekspansi ke beberapa di luar negeri untuk serve beberapa country supaya bisa balik masuk ke Indo lah ya. Sekarang kan Indo keluar nih, dari luar negeri kan belum bisa ya. Saat ini untuk Anda yang pengen kirim uang ke luar negeri, di Top Remit sudah bisa memfasilitasi di 5 benua yang ada di dunia. Benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, dan benua Eropa. Lengkap semuanya. Oke. Oh ya, mungkin saya tambahan sedikit sih. Tadi kan kita discuss-nya tentang people ya. Iya. Sebenarnya di Top Remit itu juga kalau misalnya company mau grow, company mau grow-nya itu company kan terdiri dari people juga nih. Benar. Kalau people-nya nggak grow, company nggak bakal bisa grow. Benar sekali. That's why SML1 juga sebenarnya sama sih. Kita juga like we always tell our team kan. Ya people-nya kalau grow, artinya makanya di core value-nya SML1 juga yang number one itu adalah thirst. Gitu, dia harus punya haus akan keinginan untuk belajar dan upgrade diri. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh kita suruh kamu pergi training, pergi belajar, terus dia mengatakan I have no time, kamu udah datang di perusahaan yang salah. Kira-kira gitu. Karena if you don't want to grow yourself, then you cannot be somebody. Kira-kira kan begitu. Iya kan? Justru dan Top Remit juga gitu ya. Kalau di Top Remit itu kita benar-benar fokus orang untuk growing. Yes. Kenapa saya bilang begitu? Dia pernah mengirimkan muridnya ke SML1. Aku bukan jualan, tapi it's true. Nah, aku kalau ngomong tentang people, kesulitan terbesarnya apa sih handle anak-anak milenial? Kan kamu leader milenial, handle mostly semua milenial. Aku lihat timnya kamu. Sulit nggak sih? Ada sulitnya, ada enaknya sih. Jadi kalau sulitnya itu mungkin lebih ke dari pengalaman ya. Kalau pengalaman kerja itu kan mereka masih benar-benar, maksudnya banyak yang masih fresh graduate, maksudnya belum ada yang pengalaman kerja gitu loh. Jadi benar-benar kita harus guide. Nah plusnya itu kita gampang untuk guide mereka.
Oke. Jadi sebenarnya ya plus minusnya. Ya. Hari ini kalau misalnya aku suruh kamu boleh share something sama tim kamu yang di sini, do you want to say something to them? You guys did it. Karena aku secara pribadi melihat timnya kamu itu kayak di LinkedIn semuanya itu pada mulai itu top remit. Kebetulan kan kita connect kan, udah connect kan biasanya itu kan dapat reference yang orang top remit juga. Aku kayak wow, this is a good branding of your team. Ya kita wajibkan sih. Oh, jadi memang wajib ya? Setiap karyawan itu wajib masuk ke LinkedIn. Oke. Alasan? Alasannya branding. Oke. Jadi kita pengennya pengen mereka bisa jual diri mereka juga sih. Yes. Maksudnya itu part of their future. Kalau future-nya, maksudnya kedepannya kalau mereka gak bisa jual, otomatis ibarat jualan barang lah ya. Iya. Kalau gak bisa jual diri itu ya gak bisa jual barang gitu juga, loh. Gitu. Karena salah satu cara yang paling bagus itu ada memang sharing infonya di LinkedIn. Oke. Kalau kita ngomong tentang tadi people, kamu terus kemudian di top remit yang udah dikenal, kenapa papa kamu, orang tua kamu yang tadi bisnisnya kan udah baik-baik nih, top remit ya, terus diambil alih sama kamu, gitu. Ada nggak sih keraguan kayak bapak kamu bilang, anakku bisa nggak sih, udah gagal terus dia, jangan-jangan top remit beneran dipegang, gagal pula, gitu. Ada nggak sih keraguan? Keraguan pasti ada sih. Cuman gimana? Maksudnya dari kita itu awalnya kan aku sendiri nih yang jalanin company ini barengan papa sama mama ya. Nah setelah itu aku ikut kalau nggak salah satu event startup di Jakarta. Rupanya top remit itu kayak kecil banget. Lalu kayak merasa wah. Kenapa kau bilang kecil? Maksudnya dulu aku merasa top remit kayaknya udah lumayan gede lah ya. Maksudnya dengan transaksinya gitu kan. Tapi rupanya pas ke Jakarta itu, rupanya dengan teknologi ini bisa scale up sampai the whole world gitu loh. Kenapa top remit gak mau? Nah, terakhir dari sana membuka pikiran saya lah ya untuk mendigital top remit. Nah jadi dari sana digitalize pasti dengan izin dulu. Yakinkan papa. Ya. Apa tips meyakinkan orang tua Anda untuk pindah konvensional ke digitalisasi? Ini banyak lah yang terjadi kan. Kayak mereka bilang, aku udah bilang tapi papa nggak mau dengar, mama nggak mau dengar gitu. Gimana tips kamu? Mungkin ada satu tips untuk orang-orang ini. Untung saja mungkin dari orang tua saya itu lumayan sportif ya. Itu keunggulan head startnya saya lah bisa mendapatkan orang tua yang sportif juga. Nah. Tapi memang ada kayak cekcokan juga kenapa harus go digital. Maksudnya kita jelasin habis itu kita kebetulan pada saat itu aku ajak Henry, adik saya. Jadi dia menjadi salah satu co-founder top remit sekarang. Dulunya dia belajarnya di IT. Nah jadinya dia masuk, ya udah kita mulai develop sistemnya. Dia planning, ya kita hire beberapa orang untuk buat sistemnya ini lah. Nah, dari orang tua saya itu, ya udah kita jelasin, kita plannya itu mau gimana. Habis itu kita minta mereka untuk kayak, ya udah lalu you give us chance untuk grow bisnis ini. Mungkin give me time to prove like 1 year or 2 years gitu. Oke, they said yes. Iya. Dan sekarang papa mama pensiun nah. Ya sekarang udah dilepaskan lah. Top remitnya ke kita untuk handle. Oh, udah benar jadi happy parents lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, ketika dipegang ada nggak sih kayak ketakutan nanti kalau beneran nggak berhasil gimana pertanggungjawabkan? Karena kan tadi kalau bisnis yang masih coba-coba sama teman-teman kan mungkin modalnya tidak sebesar dengan investasi digitalisasi bisnis ini. Iya. Awalnya itu ya takut sih, tapi karena udah cebur setengah ya udahlah gas full lah ya. Udah cebur setengah. Kalau boleh kasih sedikit bocoran, berapa sih modal yang harus dibutuhkan untuk mendigitalisasi sebuah platform seperti ini? Kalau digital platform ya itu bisa starting dari puluhan juta juga bisa sih. Tapi karena sistem kita yang lumayan kompleks dan itu financial itu memang lebih mahal sih. Ya bisa ratusan juta juga. Itu tergantung scope-nya.
tergantung scope yang mana mau dibawa juga kan. Oke, sekarang kalau kita bilang tentang si family yang udah ngasih, terus sekarang udah kasih full. Aku ketahui bahwasanya kamu juga jalanin bersama adik. Iya. Bahkan pacar juga berada di dalam. Iya. Itu terakhir baru join sih. Maksudnya kenapa terakhir-terakhirnya ini? Pas awalnya itu saya sama Henry kita benar-benar bangun dari awal. Nah setelah itu kita udah lumayan kekurangan orang dan kebetulan pacar saya dan Henry kan join Top ini. Kebetulan mereka kan ikut kita juga dari awal. Kita pengennya grow gimana, mereka udah tahu gitu loh. Ya udah, kebetulan kurang orang, ya udah sekalian masuk kita. Jadi kita kayak beli shortcut gitu loh. Beli shortcut. Ini nggak punya ketakutan nih, pacar masih status pacar tapi udah dalam kondisi membangun bisnis together dan 2 pasang lagi. Agak kepo kan aku kan, sebenarnya nggak kepo. Aku langsung kepo, tapi aku berpikir gini, ini kan konflik-konflik yang banyak. Kenapa resikonya berani sekali kan begitu? Unless tadi kalau udah menjadi keluarga mungkin beda cakap kan. Ya, kebetulan saya termasuk orang yang lumayan risk taker. Nggak apa-apa, nggak dijelaskan nggak apa-apa Pak. Tapi the key point adalah bahwasannya risk taker lah ya. Risk taker, dan aku juga dengar nih Forbes 30 Under 30 juga adalah salah satu salah satu yang dilakukan oleh sang pacar juga sehingga kamu bisa dapat penghargaan ini. You see, makanya cari pacar yang bisa mendukung impian Anda. Memang pasangan yang selalu di belakang yang quote-nya itu kesuksesan suami itu kesuksesan seorang pria pasti ada wanita hebat di belakangnya. Benar. Waduh. Itu saya setuju sih. Itu setuju ya. Oke, ini pacarnya yang mendengarkan berbunga-bunga dia. Oke, nah cerita sekarang udah Top Remit udah berhasil, papa mama juga udah kasih. Struggling terbesar pernah nggak sih terjadi di Top Remit ketika perpindahan di digitalisasi? Struggling terbesar itu pada saat dulu awalnya saya kan nggak tahu nih cara untuk manage sebuah company, gimana cara untuk manage people-nya. Nah, cara untuk shift culture-nya itu yang agak ribet di awal. Memang ada beberapa orang yang emang udah agak fit di culture-nya. Ya udah kita mungkin nggak jodoh lah ya sama dia. Mungkin di awalnya itu yang emang agak susah sih. Untuk yang dulu konvensional, culture-nya itu beda, ke digital itu otomatis kita kan pengen nih culture-nya company itu kayak gimana. Yang nggak bisa keep up, ya kita mau gak mau tetap harus let go lah ya, daripada dia drag kita gak bisa grow. Kita pun drag dia gak bisa grow juga benar loh. Ya udah terakhir kita let go, memang gak banyak sih, ada beberapa. Tapi itu kita profesional lah ya, secara profesional let go. Ya di luar tetap teman gitu loh. Iya. Cuman di kerjaan nggak jodoh. Iya, di kerjaan udah nggak jodoh aja. Di sini kita bisa belajar bahwasanya memang the hardest part when you would like to start atau change a culture, ada orang yang harus kita korbankan. Ada hal-hal yang harus kita korbankan. Dan like what you guys know that Hermanto itu orang yang risk taker. Jadi ya udah, ada beberapa hal yang memang let go ya, no other choices. Oke, kan sekarang kita udah ngomong bisnis sudah terkenal, terus ada mungkin teman-teman penasaran, gimana ceritanya bisa terpilih Forbes 30 Under 30? Tadinya kan awalnya kamu bilang itu perasaannya kan bahagia. Saya udah kasih clue-nya di akhir kita cerita. Gimana? Mungkin ada teman-teman yang pengen masuk juga Forbes 30 Under 30. Oke. Sebenarnya kalau masuk Forbes itu ada beberapa entry point-nya. Pertama itu lu submit sendiri. Yang kedua ada orang nominate lu. Yang ketiga orang ex-Forbes yang ex-Forbes Under 30 itu nominate. Oh, berarti ada 3 lah ya? Iya, kalau nggak salah submit, ya. Lebih kurangnya gitu kamu submit. Itu siapa yang submitin kemarin? Aku dengar. Kemarin pacarku ya yang submit. Do you know dia submitin? Aku tahu dia submit. Oke. Tapi kayak ibarat ya udah lalu submit. Maksudnya iseng aja lah. Ya udah tes submit lo. Terakhir kayak unexpected banget sih, tiba-tiba dapat gitu loh. Dia submit terus ada orang yang nominate. Nominate berarti orang yang submit ini. Iya. Aku nggak tahu sih di belakang ada yang nominate lagi atau enggak. Oke. Tapi
Forbes 30 Under 30 yang lainnya itu boleh nominate. Boleh nominate juga. Dan itu wajib ada nominate nggak sih? Untuk aku kan belum sampai 1 tahun ya, jadi nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Itu kan penghargaan setiap tahun. Biasanya kita dengar penghargaan itu harus pay. Bayar nggak sih ini? Oh, ini gratis. Untungnya gratis. Tapi ini benar-benar Penghargaan. kayak dari Forbes ini benar-benar saring sih. Jadi kan kalau nggak salah kemarin aku ada tanya ke panitia mereka, itu yang apply itu ribuan. Iya. Jadi mereka pilih 30. Nah, salah satu kriteria yang paling utama itu wajib ada itu harus make an impact. Nah, jadi impact yang dibuat Top Remit itu apa? Impact yang ini udah dapat penghargaan, kayak kepo pula dia. Ini apa impact kami gitu, karena selama ini mungkin kalian menjadikan jasa ini untuk membantu banyak orang kan. Terus apa impact? Sebenarnya lebih ke kalau dari Top Remit ini kita kan memang making impact to people yang dulu transaksinya harus ke bank atau ke loket lah ya. Itu kan ribet banget nih. Dan kita yang pertama breakthrough yang dulu kita kayak pionir lah. Kita pionir di Indonesia yang breakthrough konvensional dari digital. Jadi kita make impact yang people's life itu jadi benar-benar simple sih. Jadi nggak usah kirim uang itu nggak harus antri, nggak usah ribet, tinggal melalui segenggam apa aja ya. Seluler di tangan Anda. Oke, nah berarti make an impact. Adakah kriteria lain lagi? Biar teman-teman yang hari ini pengen juga kan masuk ke Forbes 30 Under 30, mereka juga bisa tahu. Gitu. Make an impact tuh yang pertama. Ini yang kedua ketiga ini saya gak yakin sih, tapi ini dari asumsi saya ya. Prospek dari company-nya. Yang ketiga itu lebih ke growth-nya company-nya itu kayak gimana. Iya. Karena kalau nggak jelas juga kan gimana bisa masuk Forbes 30 Under 30. Terus kamu juga masuk yang se-Asia? Iya. Kalau yang se-Asia gimana? Itu juga di-submit? Kita submitnya cuma satu doang. Oke. Mungkin nanti se-Asia disortir lagi seperti itu ya. Oke. Orang Medan kamu orang pertama nggak sih? Atau aku yang nggak pernah tahu juga? Nggak tahu sih, kayaknya harusnya yang pertama. Harusnya yang pertama ya. Sama-sama nggak nanya ya, karena 30 Under 30 gitu. Nggak apa-apa, Anda yang seperti saya, kita bisa cari kok 40 Under 40. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan 40 Under 40. Oke. Baiklah, dari sini untuk Hermanto sendiri, melalui kesempatan di Lisa Chang Show, mungkin aku pengen Hermanto bisa sharing juga ke teman-teman. Do you want to say something? Kayak misalnya ada teman-teman yang hari ini mau belajar membangun bisnis. What tips, what statement you are going to let them know? Kalau dari saya, aku ada satu quote yang maksudnya yang paling aku suka ya. The more you know, the more you think you don't know. Jadi itu quote yang benar-benar merepresent saya juga sih. Jadi dulunya itu saya merasa saya udah tahu semuanya. Tapi setelah saya, maksudnya ya udah pada saat itu aku gak belajar, karena saya udah tahu. Jadi quote lengkapnya itu the more you know, the more you think you don't know. Tapi the more you don't know, the more you think you know. Nah, jadi dulunya itu aku di yang poin kedua nih. Karena aku merasa aku udah tahu semuanya. Ngapain aku pergi belajar lagi? Ini seperti filosofi gelas kosong, gelas terbuka, dan gelas tertutup. Jadi kita itu kalau dimanapun kita berada, senantiasa kita membawakan diri dengan gelas tertutup, seakan-akan udah tahu semuanya. Mau kemanapun, bahkan dengar podcast ini pun, alala, biasa ajanya itu. Beneran. Ada orang bertanya, kebetulan saya kan ngajar public speaking dari pidato anak-anak. Kita juga bisa belajar sesuatu. Karena dari seperti hari ini, oh ternyata bisa begini bisnis jasa pengiriman, bisnis begini. So itu yang membuat kamu merasa sebagai seorang pebisnis, we should have this. Jadi setelah itu saya kan ikut kayak event yang saya bilang di Jakarta itu. Nah pada saat itu aku mulai belajar. Mulai ikut podcast, mulai ikut event, seminar. Yang terakhir ikut seminar, semua itu aku ikut, salah satunya SML One. Jalan. Oke. Karena saya merasa lu jadi leader itu ya, at least itu harus public speaking itu udah minimum requirement lah ya. Yes, exactly. Minimum requirement yang you guys harus punya. Iya.
ini memang mereka keren banget loh, itu masuk SML1. 2 itu 4 orang, 2 pasang semuanya langsung belajar. Memang bener ya, orang harus punya satu visi, satu misi ya. Dan selain itu ada lagi yang mau kamu sampaikan? Jadi aku lebih ke pengen teman-teman yang nonton Lisa Chang Show ini fokus ke growing yourself. Jadi itu benar-benar sangat penting sih. Jadi jangan merasa diri lu itu udah pro, udah jago, tapi sebenarnya di dunia ini masih banyak yang bisa dipelajari. Bahkan kayak siapa ya, CEO yang hebat atau founder kayak Elon Musk atau kebiasaan terbesarnya membaca. Iya, membaca. Mereka learning new things every day. Yes. To close for today's sessions, Top Remit yang bisa menjadi sebuah perusahaan yang berskala nasional, terus kemudian kamu jatuh bangun dari nol hingga hari ini. Jika saya kasih kesempatan untuk say thanks, to whom you would like to say thanks? Then what is the word? Say thanks itu paling pertama itu ke orang tua. Karena mereka yang awal-awalnya itu yang menjadi head start-nya saya. Kayak starting point-nya saya untuk kayak support saya lah untuk growing the business. Yang kedua itu pasangan. Dimana mereka yang maksudnya kok mereka? Dimana dia yang selalu push dan support untuk grow. Oke. Setelah itu top timnya Top Remit lah ya, yang sudah bekerja keras untuk membangun Top Remit dari zero sampai sekarang. Ini 3 orang satu lingkaran yang benar-benar sekarang udah menjadi bagian dari hidupmu. Iya, benar. Ketika Top Remit bisa grow, I think that you are also feel very happy ketika tim kamu bisa grow. Well, thank you so much kepada Hermanto. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Lisa Chang Show, banyak hal yang bisa kita pelajari dari anak muda yang satu ini, anak muda Medan yang menurut saya, yang saya baru tahu ya, ini anak Medan yang pertama kali juga bisa mendapatkan Forbes 30 Under 30 dengan segudang prestasi yang jelasnya beliau bisa membuktikan bisnis konvensional warisan orang tua juga bisa berhasil dan juga bisa dijadikan sebagai bisnis yang saat ini sudah modern. Dan bukan hanya dikenal di skala domestik aja ya Indonesia atau di kota Medan saja, tetapi juga sudah dikenal di skala nasional. Oke, baiklah untuk teman-teman semuanya, semoga Anda bisa belajar sesuatu. Ingat apa pesan dari Pak Hermanto? Keep growing yourself. If you always think to keep growing yourself, I do believe that you keep growing your life and your money too. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.